Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Purwokerto. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan pertama kita sudah memulai pembahasan tentang tema kedudukan akhlak di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Masih ingat kita sudah menyebutkan berapa poin saat itu? Berapa? 3. Yakin? Alhamdulillah. Yang pertama, apa poin yang pertama? Kedudukan akhlak di dalam Islam. Poin yang pertama, bahwa akhlak merupakan tujuan utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang menunjukkan betapa tinggi kedudukan akhlak dalam Islam, bahwa akhlak merupakan bagian yang tidak mungkin terpisahkan dengan akidah. Akhlak tidak mungkin terpisahkan dari akidah. Poin yang ketiga yang sudah kita bahas kemarin, bahwa akhlak berkaitan dengan hampir seluruh jenis ibadah. Hampir seluruh jenis ibadah itu punya kaitan dengan akhlak. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas poin yang keempat, yang terakhir. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tema yang lain, yaitu klasifikasi akhlak. Dan kemungkinan bukan minggu depan, karena minggu depan saya akan ngisi di Jakarta, sehingga terpaksa minggu depan libur. Berarti minggu depannya lagi. Pekan depan berarti sekarang tanggal berapa? 20 tambah 7 berapa? 27. Nah, 27 libur. Insyaallah kita akan masuk lagi awal bulan Maret April insyaallah. Jadi Jumat pertama bulan April kita akan mulai lagi insyaallah. Jadi poin yang keempat yang akan kita pelajari hari ini, di antara yang menunjukkan tingginya kedudukan akhlak di dalam Islam, bahwa banyak keutamaan dan pahala yang dijanjikan untuk orang yang berakhlak mulia.
Ini poin yang keempat. Di antara yang menunjukkan kedudukan akhlak di dalam Islam, bahwa orang yang berakhlak mulia dijanjikan banyak keutamaan dan pahala besar. Manakala Islam menjanjikan keutamaan, keistimewaan, fadilah dan pahala besar untuk orang yang berakhlak mulia, berarti akhlak mulia ini menempati posisi yang tinggi di dalam agama kita. Apa saja Ustadz janji dan pahala tersebut? Satu, di antara janji yang disebutkan oleh Nabi SAW untuk akhlak mulia, bahwa akhlak mulia adalah salah satu amalan yang sangat berat bobotnya di dalam timbangan amalan kita. Jadi Nabi kita SAW menjanjikan bahwa akhlak merupakan salah satu amalan yang bobotnya sangat berat di dalam timbangan amalan. Sebagaimana telah maklum bahwasannya usia kita di dunia ini sangat terbatas. Sedangkan semua dari kita punya cita-cita pengen masuk surga. Surga itu murah apa mahal? Murah atau mahal? Mahal. Surga itu mahal. Tidak semua orang bisa beli surga. Nabi kita SAW menjelaskan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah itu mahal. Ustaz, masa Allah punya barang dagangan? Apa barang dagangan Allah? Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah adalah surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Az-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjual surga. Dan harga surga itu mahal. Tidak semua orang bisa untuk membeli surga. Umur kita terbatas, Ustaz. Waktu kita hidup di dunia terbatas. Gimana kita mengumpulkan modal untuk beli surga? Kalau kita sudah tahu bahwa usia kita di dunia ini terbatas, maka yang pertama harus kita kerjakan adalah memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Setiap helaan nafas kita gunakan untuk mengumpulkan modal untuk beli surga, yaitu dengan beramal saleh. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwasanya surga itu harganya mahal, berarti kita harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Sehingga ada sebagian ulama kalau malam itu sulit tidur. Kenapa? Karena dia merasa kepikiran neraka, pengen beli surga. Kalau kita malam sulit tidur enggak? Sulit, Ustaz. Kalau mau nonton. Masya Allah. Jadi surga Allah itu mahal. Supaya kita bisa beli bagaimana? Kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Setelah itu kita harus cerdas untuk memilih amalan. Harus cerdas untuk memilih amalan. Gimana itu maksudnya, Ustaz? Amalan, amal soleh di dalam agama kita itu banyak. Amal soleh di dalam agama kita itu banyak. Dan selain banyak, bertingkat-tingkat bobotnya. Berarti ada yang berat banget, ada yang berat, ada yang dan seterusnya. Berarti kalau kita sudah tahu amalan di dalam agama kita itu bertingkat-tingkat bobotnya, maka kita harus berusaha mencari tahu amalan apa sih yang bobotnya paling berat. Supaya apa, Ustaz? Supaya kalau kita ditakdirkan usianya cuma sebentar, supaya kalau usia kita ditakdirkan cuma sebentar, kita sudah memiliki modal yang berat untuk memberatkan timbangan kebaikan kita. Karena tidak ada di antara kita yang tahu sampai kapan usia kita. Jangan kita berasumsi
lah siswa iki Ustaz nembe 20 tahun. Iya nek usia nganti 20 tahun. Lah nek usia nganti 21. Berarti kan kurgari setahun. Jangan pernah berasumsi bahwa usia kita akan panjang. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Bisa saja kita ditakdirkan oleh Allah termasuk orang-orang yang usianya sedikit, yang usianya pendek. Sehingga kita harus berusaha mengumpulkan amalan apa kira-kira yang kalau kita kerjakan ini beban atau bobotnya itu bisa membuat timbangan ini cepat berat. Sehingga nanti kalau ditimbang pada hari kiamat, kita akan termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah ayat 7. Bunyinya? Hitung di situ saat Al-Qari'ah, ayat yang ke-7, fa amman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini ayat ke-6 dan ke-7. Fa amman thaqulat mawazinuhu, adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan dosa-dosanya. Jadi kita harus berusaha untuk mengejar gimana timbangan kebaikan kita lebih berat dibandingkan timbangan dosa kita. Karena ini kejar-kejaran ini antara dosa dengan amal saleh. Kalau kita termasuk orang-orang yang beruntung, maka amal saleh kita lebih berat dibandingkan dosa kita, fahuwa fi 'ishatir radiyah, akan masuk ke dalam surga. Terus apa itu Ustaz? Amalan yang timbangannya berat, salah satunya yang sangat berat adalah akhlak yang mulia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu amalan yang kalau ditaruh di timbangan amalan lebih berat dibandingkan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita berakhlak mulia, peluang kita timbangannya itu berat, itu lebih besar. Makanya kata Nabi SAW, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis sawmi was salah. Sesungguhnya orang-orang yang berakhlak mulia timbangannya bisa mengejar timbangannya orang-orang yang rajin puasa dan salat. Hadis riwayat Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi timbangannya orang yang amal solehnya banyak itu bisa ngejar timbangannya orang yang rajin salat dan puasa. Berarti ini kayak gue. Apa kesimpulannya? Jangan sampai ada yang menyimpulkan, lah anak kayak gue ya rosah sholat rasa puasa. Enggak. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Ini ada makomnya masing-masing. Ini untuk menggambarkan betapa beratnya amal soleh. Sholat iya, tetap hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya juga jalan. Jadi jangan dikira kalau orang itu sholat puasa itu sudah cukup. Harus ditambah dengan amalan yang lainnya, di antaranya husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan konsep ini sangat dipahami oleh ulama kita. Maka dikisahkan ada seorang ulama salaf namanya Muhammad ibnul Munkadir. Siapa namanya? Muhammad ibnul Munkadir. Dia punya saudara namanya Umar bin, gampang sekali, Muhammad bin Munkadir. Berarti saudaranya namanya Umar bin Munkadir. Gampang banget. Ya, Muhammad bin Munkadir punya saudara namanya Umar bin Munkadir. Bapaknya sama. Kata Muhammad bin Munkadir, pada suatu malam saya pernah semalam suntuk mijeti ibu saya. Kata beliau, saya pernah semalam suntuk mijeti ibu saya sampai pagi. Sedangkan saudara saya Umar sholat malam semalam suntuk. Masya Allah. Ini saudara yang bagus ini. Jadi satunya ibadah, satunya mijeti, satunya ibadah sholat. Nggak kayak sekarang, siji nonton TV, siji dolanan gaplek. Masya Allah. Ya. Apa kata Muhammad?
Kira-kira kalau menurut jenengan nih hebat mana? Muhammad apa Umar? Ya hebat dua-duanya jelas. Tapi lihat bagaimana fikihnya, bagaimana dalamnya pemahaman Muhammad. Kata beliau, sungguh saya tidak menganggap bahwa amalan malam saudara saya lebih baik daripada amalan malam saya. Jadi saya tidak berkecil hati ketika saya melihat saudara saya sholat semalam suntuk. Karena sesungguhnya saya sedang melakukan amalan yang tidak kalah besarnya dibandingkan amalan yang dilakukan oleh saudara saya. Jangan pernah meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak mulia bisa mengejar pahalanya salat dan puasa. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, pahala bahwa akhlak mulia itu timbangannya paling berat. Yang kedua, akhlak mulia merupakan salah satu sebab utama masuk surga. Akhlak mulia merupakan salah satu sebab utama masuk surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasul, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Ini loh, ya, cita-citanya para sahabat itu seperti itu. Amalan apa wahai Rasul yang paling banyak memasukkan kita ke surga? Kalau ini pertanyaan jarang ditanyakan sekarang. Orang tanya, kerja apa sing duitnya paling akeh enteng? Nah itu, kalau itu wah, kerja sejam gajinya 10 juta. Wah, nengdi. Pertanyaan para sahabat seperti itu. Wahai Rasul, amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Kata beliau, taqwallahi wa husnul khuluq. Kata beliau, yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Ini yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Takwa ini adalah merupakan konsep dari hablum minallah. Sedangkan husnul khuluq hablum minan nas. Jadi dalam agama kita, dua-duanya ini sama-sama mendapatkan porsi yang cukup. Ya berakhlak mulia, ya melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kalau ada ketimpangan, langsung ditegur oleh Nabi SAW. Pernah dikisahkan, ada dua orang sahabat yang oleh Nabi SAW dijadikan saudara, yaitu Salman sama Abu Darda. Jadi Salman sama Abu Darda oleh Nabi SAW dijadikan bersaudara. Salman dari golongan Muhajirin, sedangkan Abu Darda dari golongan Ansar. Oleh Nabi SAW dipersaudarakan. Pada suatu hari, Salman ini berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Sampai di rumahnya Abu Darda, beliau tidak ada, adanya istrinya. Siapa istrinya? Ummu Darda. Gampang ya. Abu Darda istrinya siapa? Ummu Darda. Ya. Sampai ke situ, dia melihat Ummu Darda ini bajunya lusuh, ya, nggak bersolek, nggak dandan. Ya. Artinya penampilannya itu ya penampilan bukan seorang wanita yang menjaga penampilannya dengan masya Allah gitu, enggak. Akhirnya Salman bertanya kepada Ummu Darda, wahai Ummu Darda, kamu kok kayak gitu penampilannya di hadapan suamimu? Kata Ummu Darda, akhuka laisa lahu hajatun fid dunya. Saudara kamu itu, yaitu Abu Darda, enggak butuh sama dunia. Kok bisa? Iya, kalau siang dia puasa, kalau malam tahajud, enggak butuh dia sama saya. Kalau siang puasa mau ngapain? Enggak bisa ngapa-ngapain kan? Malam habis isya tahajud sampai pagi. Terus saya enggak ada, dia enggak butuh sama saya, makanya saya enggak perlu berhias. Oh gitu ya.
Sudah ditunggu sampai datang Abu Darda. Begitu datang Abu Darda, langsung menyambut kedatangan Salman, langsung bikin Masya Allah makanan, minuman dan seterusnya. Begitu sampai disajikan, si Abu Darda ini mempersilahkan, silakan, monggo, ya. Terus dia diem aja. Kok saya disuruh makan, ente diem saja, gimana sih? Ayo sama saya bareng sekalian, kata Salman. Saya lagi puasa, kata dia. Kata Abu Darda, nah temenan bok, puasa. Salman mengatakan, saya gak akan mau makan dan minum suguhan kamu kalau kamu gak ikut makan. Akhirnya terpaksa Abu Darda membatalkan puasanya untuk menghormati tamunya, akhirnya makan bareng. Sudah, siang berlalu, malamnya nginep. Baru tidur sebentar. Les gitu, tahu-tahu Abu Darda sudah bangkit mau sholat. Sama Salman ditarik dia. Belum, tidur kamu. Oh, mau sholat kok malah disuruh apa? Tidur akhirnya. Beberapa saat kemudian bangun lagi. Baru sebentar bangun lagi, ditarik lagi sama Salman. Tidur, belum saatnya. Setelah lewat 2/3 malam, akhir malam, baru Salman membangun Abu Darda. Ayo, sekarang nih waktunya sholat. Ayo bangun, sholat bersama. Setelah selesai sholat, Salman menasihati Abu Darda. Kata Salman, inna li rabbika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa. Ketahuilah wahai Abu Darda, Allah itu punya hak. Tubuhmu punya hak. Dan istrimu juga punya hak. Berapa yang punya hak? Allah punya hak, tubuh kita sendiri punya hak, dan istri kita punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka masing-masing harus engkau tunaikan haknya. Tidak boleh engkau demi menunaikan hak Allah mengabaikan istri kamu, enggak boleh. Ya. Waktunya sholat, waktunya berhubungan dengan istri, berhubungan intim dengan istri, masing-masing ada waktunya. Setelah dinasihati kayak gitu, Abu Darda ini kan agak gimana gitu, puasa disuruh batal, mau tahajud gak boleh suruh tidur. Akhirnya keesokan harinya lapor sama Rasul, wahai Rasul, tadi malam saya gini. Mau sholat gak boleh, mau puasa malah disuruh buka. Salman ini gimana wahai Rasul? Apa kata Rasul SAW? Sadaqa Salman. Salman kue bener. Salman itu benar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, di antara keutamaan akhlak yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa orang yang berakhlak mulia pada hari kiamat nanti akan sangat dekat tempatnya sama Nabi SAW. Apa? Orang yang berakhlak mulia pada hari kiamat nanti akan sangat dekat dengan Nabi kita SAW posisinya. Kalau kita bicara masalah tetangga, kita selalu mikirkan tetangga di dunia. Ya, nggak apa-apa, bagus kita milih tetangga yang baik. Akan tetapi pernahkah kita berpikir nanti di hari kiamat tetangga kita siapa? Pernah nggak kita berpikir nanti di hari kiamat kita akan bertetangga dengan siapa? Dan pernahkah kita berpikir, bercita-cita, ya Allah, saya di dunia tidak sempat bertetangga dengan Rasul. Kenapa nggak sempat? Ya, Rasul sudah meninggal 12 abad yang lalu, bahkan 13-14 abad yang lalu. Nggak mungkin kita bertetangga di dunia. Wahai ya Allah, kalau saya nggak sempat bertetangga dengan Nabi SAW di dunia, kira-kira bisa nggak saya bertetangga dengan Rasul di akhirat? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan hadis berikut ini. Kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat, siapa mereka? Kata Nabi SAW, ahasinakum akhlaqan.
orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian, dialah orang yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Jadi kalau pengen dekat-dekat sama Nabi, kita bisa mengusahakan dari sekarang. Apa caranya? Perbaiki akhlak. Semakin jelek akhlak kita, jangan harap nanti dekat-dekat sama Nabi SAW. Tapi semakin mulia akhlak kita, dengan izin Allah Azza wa Jalla, posisi kita nanti pada hari kiamat semakin dekat dengan Nabi SAW. Ya Allah, alangkah indahnya bertetangga kok dengan siapa? Rasulullah SAW. Ganteng orangnya, baik, sayang, ramah, dermawan. Bertetangga sama Nabi SAW, siapa yang gak pengen? Ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang paling mulia akhlaknya, merekalah yang paling dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, di antara keutamaan akhlak yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa orang yang berakhlak mulia dijamin menempati surga yang paling tinggi. Orang yang berakhlak mulia dijamin menempati surga yang paling tinggi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam An-Nawawi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Aku menjamin akan memberikan rumah di serambinya surga. Di mana? Di serambinya surga. Nabi menjamin akan memberikan rumah di serambinya surga untuk siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Untuk orang-orang yang mau meninggalkan perdebatan sekalipun dia itu benar. Patuh. Apa? Patuh. Jadi kalau kita ini merasa benar kan semangat sekali untuk patuh, untuk berdebat. Tapi Nabi SAW menjanjikan siapapun yang bisa menahan emosinya, walaupun posisi dia benar, akan tetapi karena dia pengen rumah di surga, kemudian dia tinggalkan itu perdebatan walaupun dia berhak dan benar, maka Nabi menjamin orang tersebut akan dikasih rumah di serambinya surga. Pengen rumah yang agak ke tengah lagi? Mari kita dengarkan sabda Nabi SAW. Kita gitu dong, cita-citanya tinggi. Ya, cita-citanya tinggi. Jangan sampai kita cita-citanya lah ora apa-apa nang empere nang jabe ya ora apa-apa. Jangan. Kalau cita-cita surga itu, kalau akhir cita-citanya yang tinggi. Ya, jangan cita-citanya itu ecek-ecek, jangan. Kalau masalah akhirat kita harus punya cita-cita tinggi. Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannata fas'alu firdausil a'la." Kata Nabi SAW, kalau kamu minta surga, jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi kata Nabi SAW, kalau kamu pengen minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Jadi kalau masalah akhirat, cita-cita harus tinggi. Jangan kita mengatakan lah sing penting. Ya. Oleh nang apa itu tangganya ora apa-apa. Nang arep lawang, oh nang lawang pengen mlebu. Jangan, surga itu kita harus berusaha cita-citanya tinggi. Maka Nabi SAW mengatakan ada orang mendapatkan surga di serambinya. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah." Dan aku menjamin akan memberikan rumah di tengah surga. Tadi di mana? Serambi. Sekarang masuk ke tengah-tengahnya. Buat siapa? Kata Nabi SAW, "Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Buat orang yang mau meninggalkan dusta sekalipun maksudnya bercanda. Bulan depan bulan apa? April. Ada acara namanya April Mop. Hati-hati.
Ya. Katanya di bulan April itu boleh untuk, wah ini kayaknya pada nggak tahu ini April Mop ini. April Mop itu budaya yang ditumbuhkan oleh sebagian orang. Katanya kalau masuk bulan April itu bohong nggak apa-apa gitu loh. Jadi ada dispensasi untuk bohong di bulan apa? April. Hati-hati itu. Pas ngelombo bulan April mati kepriwe jajal gue. Kata Nabi SAW, orang lagi ndongakaken orang. Ya, cuma lagi mengingatkan hati-hati, ya, hati-hati. Kata Nabi SAW, aku menjamin rumah di tengahnya surga untuk mereka yang meninggalkan perkataan dusta walaupun tujuannya bercanda. Terus, ini Nabi SAW dari Serambi ke tengah. Sekarang Nabi SAW naik. Kata beliau SAW, wa bi baitin fi a'lal jannah. Kata Nabi SAW, aku menjamin rumah di puncaknya surga. Wah, ini yang paling hebat ini. Kata Nabi SAW, liman hassana khuluqahu. Untuk orang yang mau memuliakan, memperbaiki, membaikkan, membaguskan akhlaknya. Orang yang paling tinggi apa tadi? Orang yang mau memperbaiki akhlaknya, membuat akhlaknya baik. Dan perkataan Nabi terakhir ini mengajarkan kepada kita bahwa akhlak itu harus diusahakan. Akhlak itu harus dilatih. Tidak ada alasan saya dari sononya sudah pelit. Enggak ada itu alasan. Atau ada orang emosian, anu gawan bayi. Enggak bisa. Dalam agama kita yang namanya akhlak itu harus dilatih. Ya. Sebagian orang malah sebaliknya. Ya. Memang dari lahirnya punya sifat pelit, semakin besar malah tambah pelit. Sudah punya akhlak jelek malah disirami terus saben dina. Masya Allah. Enggak, dalam agama kita enggak. Di dalam agama kita dituntut untuk terus mengupgrade akhlak kita. Kita perbaiki. Ya, Islam mengetahui adanya proses. Islam menghargai adanya proses, betul. Ya, misalnya kalau dulu sebelum ngaji setiap hari marahnya 10 kali, setelah ngaji ya lumayan lah, kurang jadi pingsanga. Ya mending daripada 10 kali. Terus dia kurangi terus gitu. Kalau kemarin sangat pelit, sekarang ya mandan pelit. Ya mending daripada sangat pelit. Jadi jangan dari dulu sampai sekarang sangat pelit, malah besoknya sangat pelit sekali. Kepriwe sih? Ya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk terus memperbaiki diri. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Orang ujuk-ujuk tuing. Ya, bertapa di gua apa? Serandil ya. Ujuk-ujuk jadi ulama, muranana gue ceritanya. Orang harus belajar. Al-ilmu bitta'allum. Kata Nabi SAW, ilmu itu didapatkan dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Dan sifat bijaksana didapatkan dengan latihan. Jadi orang itu bisa bijak itu dengan latihan. Orang bisa punya akhlak dengan latihan. Orang bisa dermawan dengan latihan. Orang pemberani dengan latihan. Masa kawit mian nganti seperene mengkamar mandi orang wani dhewe kan? Ketika kita kecil kan kita masih takut-takut kan ya. Ke kamar mandi minta diantarin sama ibu kita. Nah sekarang masa enggane wis duwe anak sih diantar nang anake maning. Ya kebangetan ya. Sudah habis waktunya? Belum? Ya, maka ini pelajaran yang terakhir yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi kita ulangi poin yang keempat yang menunjukkan bahwa akhlak itu menempati kedudukan yang sangat tinggi, bahwa agama kita menjanjikan pahala dan keutamaan yang besar untuk mereka yang berakhlak mulia. Antara lain satu, merupakan akhlak mulia merupakan amal soleh yang timbangannya, bobotnya sangat apa?
sangat berat. Yang kedua, akhlak mulia merupakan salah satu sebab utama masuk ke mana? Ke surga. Yang ketiga, pada hari kiamat nanti orang yang berakhlak mulia sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yang terakhir, orang yang berakhlak mulia akan dijamin mendapatkan surga yang paling tinggi. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ingin mengingatkan bahwa untuk pertemuan yang akan datang, yaitu tanggal berapa tadi? 27. Pada tanggal 27, sementara libur dulu. Ini konsekuensi pengajian weekend itu seperti ini. Ini kan weekend ya. Ini konsekuensinya seperti ini. Kalau pas lagi keluar kota mau nggak mau ya libur. Ya, ini konsekuensinya. Maka mohon maaf untuk minggu depan libur. Tolong teman-temannya yang belum tahu ya, atau yang berhalangan hadir dikasih tahu supaya tidak kecil. Ya sebenarnya sih datang ke sini kemudian ternyata nggak ada pengajian sudah dapat pahala. Ya, tapi yang melasi Kang Banjar gitu loh, ini yang melasi teman gitu loh. Ya dikasih tahu teman-temannya. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pekan yang berikutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Dan mohon maaf, ini hari-hari ini memang jarak antara maghrib sama isya sangat sangat dekat ya, sehingga tanya jawab agak sulit untuk dibuka dan materinya juga banyak. Mungkin pada kesempatan-kesempatan yang lainnya semoga waktunya bisa lebih luas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanallah.